warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofita Istiqomah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel saya pada PowerPoint yang telah saya buat. Artikel yang saya buat yaitu analisis pendekatan saintifik dalam perencanaan pembelajaran tematik terpadu di SD atau MI, dosen pengampu Dr. Andi Prastowo MPDI. Dalam artikel saya ada pendahuluan. Pendahuluan di sini mempunyai dua topik atau dua pembahasan, yaitu pendekatan saintifik dan perencanaan pembelajaran tematik terpadu di SD atau MI. Pendekatan saintifik adalah suatu pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, di mana dalam hal ini guru hanya sebagai fasilitator, sehingga pendekatan saintifik ini membuat proses kegiatan belajar menjadi aktif. Dalam hal ini, adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan pendekatan saintifik. Langkah-langkah pendekatan saintifik yang pertama yaitu mengamati. Aktivitas mengamati dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan secara sadar dengan menggunakan indera penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan perasa. Dalam hal ini, proses mengamati yaitu membaca, menyimak, dan melihat. Yang kedua, menanya. Kegiatan menanya dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan dari yang belum dimengerti sampai mendapatkan informasi. Yang ketiga, mencoba. Coba atau eksperimen merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa perlakuan melalui percobaan dalam mencari informasi seperti membaca buku teks dan melihat objek. Yang keempat, menalar. Menalar adalah upaya yang berpikir secara logis, di mana menalar dikaitkan sebagai mengasosiasi atau mengolah informasi, merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa pengolahan informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil percobaan maupun hasil kegiatan mengumpulkan informasi. Dan yang kelima, mengkomunikasikan. Kita masuk ke perencanaan pembelajaran. Perencanaan adalah suatu cara yang digunakan untuk membuat suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik, di mana dalam hal ini pembelajaran adalah suatu kegiatan mengajar yang bukan hanya sekadar menyampaikan materi pembelajaran saja. Perencanaan pembelajaran tematik pada dasarnya merupakan suatu cara yang memuaskan yang disertai dengan langkah antisipasif dengan tujuan agar dapat tercapai secara efektif dan efisien. Karakteristik pembelajaran tematik yang pertama adanya efisiensi, kedua kontekstual, yang ketiga student center, empat pengalaman langsung, fleksibel, yang keenam aktif, yang ketujuh bermakna, dan yang kedelapan keterampilan berpikir. Struktur dan komponen pembelajaran tematik ada 10 poin yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu identitas RPP, yang kedua kompetensi inti, yang ketiga kompetensi dasar dan indikator, yang keempat tujuan pembelajaran, yang kelima materi pembelajaran, yang keenam metode pembelajaran, yang ketujuh alat dan sumber pembelajaran, yang kedelapan alokasi waktu, yang kesembilan penilaian, dan yang kesepuluh pengesahan. Pendekatan saintifik dalam perencanaan pembelajaran tematik ada beberapa poin. Yang pertama yaitu faktor dari guru, yang kedua peserta didik, yang ketiga sarana dan prasarana, yang ketiga sarana dan prasarana, dan yang keempat pengaturan ruangan. Penghambat dari pendekatan saintifik dalam perencanaan pembelajaran tematik yang pertama membuat silabus, yang kedua membuat RPP, dan yang ketiga sediaan media dan alat. Itu jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah sebuah penelitian yang hasil dari penelitian tersebut berupa teks narasi yang
naturalistik. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang saya gunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian dalam penelitian saya yang pertama, bagaimana pendekatan saintifik dalam perencanaan pembelajaran tematik terpadu di SDN 17 Muara Padang, Kabupaten Banyuasin. Hasil ini menunjukkan bahwa perencanaan pembelajaran tematik ini selalu dilihat dari setiap peraturan sesuai dengan Permendikbud yang ada, karena kami saat menyusun RPP selalu berpatokan pada peraturan yang telah ditetapkan. Ini adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh Ibu Y selaku wali kelas 4. Yang kedua adalah, adakah faktor pendukung pendekatan saintifik dalam perencanaan pembelajaran tematik terpadu di SDN 17 Muara Padang, Kabupaten Banyuasin. Hal ini menunjukkan bahwa tentang faktor pendukung yang ada dalam perencanaan pembelajaran ini mungkin saling meminta pendapat dari masing-masing wali kelas di sekolah. Dan hal ini kita juga harus mengetahui setiap karakter peserta didik, karena peserta didik juga terlibat dalam hal ini. Selanjutnya, adakah faktor penghambat pendekatan saintifik dalam perencanaan pembelajaran tematik terpadu di SDN 17 Muara Padang? Hal ini menunjukkan bahwa faktor penghambat yang dirasakan mungkin bagaimana cara penyampaian rencana pembelajaran yang dibuat kepada peserta didik agar peserta didik dapat mengaitkan keterkaitan pembelajaran tersebut, karena pembelajaran tematik ini materinya saling keterkaitan. Itu adalah hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti. Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, yang pertama, pendekatan saintifik dalam perencanaan pembelajaran tematik terpadu sudah cukup baik. Perencanaan pembelajaran ini melihat dari peraturan yang membahas mengenai perencanaan pembelajaran tematik, yang melihat struktur dan komponen pembelajaran tematik yang dimulai dari identitas RPP, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan sumber pembelajaran, alokasi waktu, penilaian, dan pengesahan. Yang kedua, faktor pendukung dalam pendekatan saintifik dalam perencanaan pembelajaran tematik menghadirkan pembelajaran yang aktif, di mana peserta didik harus bisa memahami dan memecah suatu permasalahan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran saintifik. Dan yang ketiga, faktor penghambat pendekatan saintifik dalam perencanaan pembelajaran tematik. Dalam hal ini, faktor utama dalam pembelajaran ini adalah peserta didik kurang menguasai bagaimana cara pengintegrasian mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lainnya.